Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, yang dimana sekarang kita sampai yang kemarin kita sampai daripada membahas tentang adab-adab yang bisa kita lakukan, berbagai macam kesunahan untuk daripada menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, menyempurnakan daripada apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ya. Terakhir kita sampai pada bab tarawih. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tersebut, yang dimana di dalamnya akan membahas sedikit banyaknya tentang daripada malam Lailatul Qadar, yang dimana sekarang kita sudah sampai pada kurang lebih 10 hari terakhir, memasuki 10 hari terakhir berakhirnya bulan Ramadan, yang dimana pada bulan ini berdoa, perang doa ya, yang dimana kita panjatkan macam-macam hajat kita, keinginan kita, terkhusus untuk daripada memperbanyak daripada memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang telah kita lakukan selama ini, berbagai macam keburukan, penyelewengan, ya, kedustaan, berbagai macam dosa, yang dimana kita melaksanakan larangan-larangan Allah taala itu, kita memohon ampun di 10 hari terakhir ini, yang dimana di dalam suatu riwayat dikatakan yang paling masyhur, letak daripada Lailatul Qadar akan bisa kita dapatkan di 10 hari, 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ya. Nek jare wong-wong, kata orang-orang itu perang dungo. Ya. Nek kula sing mboten patek srek ambek perkataan perang dungo. Ayo get-getan dungo ngene. Loh. Kenapa sih kudu harus perang? Ya namanya perang kan, ketika perang terjadi itu ada yang menang, ada yang kalah, ngoten. Lah, lek ngoten lah berarti ada resiko bahwasanya yang kalah doanya akan kalah, sehingga dia tidak akan mendapatkan daripada pengkabulan doa. Lu kan tambah repot. Enggak cocok aku aslinya ambek perkataan perang doa ngoten niku. Mboten pas ngoten. Sing pas iku ayo getno dungone ya, dungo sing muake geradaken. Ibaratnya niku apa ya? Wis geradaken pangeran ngono. Saiki ku wis welcome-e pangeran. Ya, cara lek anjen cocok masalah perang dungo. Iku misal apa tah pangeran niku mboten saged. Nek misal enggak sampai perang dungo lah, enggak sampai royokan dungo ngono. Mosok ya pangeran mboten saged ngabulaken sedoyonipun dungane hamba-hamba nih. Pasti dikabulaken sedaya, mboten pilih-pilih. Jadi gak ono sing menang, gak ono sing kalah lah niku. Nggih, niki namung sekedar intermezzo. Nih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil asrari fit daraini amin. Wa kana yajtahidu fil asri al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Ya. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu selalu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan sesuatu ya, berbagai macam aktivitas ibadah yang beliau lakukan ya, yang dimana yang beliau itu tidak bersungguh-sungguh di hari-hari lainnya dari bulan Ramadan. Contoh gampangane ngeten, misal kita di bulan lainnya kita duha cuma ketika eling. Nah, ketika memasuki bulan Ramadan, apalagi terkhusus di bulan-bulan di malam-malam terakhir bulan Ramadan, kita fokuskan untuk setiap hari duha, untuk setiap hari tahajud, untuk setiap hari melakukan ibadah-ibadah ya, sedekah malam atau apapun lah,
kita genjotkan hal itu, kita tingkatkan, kita fokuskan, kita lebihkan. Nah, itu yang dimaksud. Qultu, komen, maksud saya, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, wa dhalika li fadli al-asri al-awakhiri ala ghairiha min asy-syahri. Hal ini karena keutamaan yang ada pada 10 hari terakhir atas hari-hari lainnya di bulan tersebut. Waqad amara alaihi salam biltimasi lailatul qadri fiha. Dan sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir tersebut. Qala al-ulama rahimahullahu ta'ala wa hiya fil awtari minha arja. Dan telah berkata para ulama rahimahullah ta'ala bahwasanya Lailatul Qadar di hari-hari ganjil dari 10 hari terakhir itu lebih diharapkan untuk didapatkan. Sebenarnya ada banyak riwayat mengenai malam Lailatul Qadar itu adanya kapan. Ada yang mengatakan di 10 hari, yang pendapat yang paling masyhur memang di 10 hari terakhir, terkhusus di malam-malam ganjil, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, kitab Nashihul Ibad ini. Berkata para ulama bahwasanya terkhususnya itu di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir. Ada pula yang meriwayatkan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di awal Ramadan, ada di pertengahan Ramadannya. Terus juga bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu bahkan terletak di luar daripada bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Gus Baha. Sehingga berkata daripada beliau Gus Baha, ya Gus Kiai Haji Wahauddin Nur Salim, ya Lasem Rembang. Niku berkata bahwasanya udahlah, nggak usah terlalu memperdebatkan hal ini. Dalam artian apa? Ayo kita fokuskan aja ibadah di malam-malam Ramadan. Sehingga ketika kita fokus ibadah di setiap malam bulan Ramadan, baik mulai awal hingga akhir dengan semangat yang sama, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Daripada kita sibuk memperdebatkan kapan datangnya Lailatul Qadar, bahkan Nabi pun, ya bahkan malam Lailatul Qadar sendiri itu tidak ditunjukkan kepada Nabi, apalagi kepada kita. Itu memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang begitu besarnya, begitu dahsyatnya apa-apa yang bisa kita dapatkan dari malam-malam yang ada pada malam Lailatul Qadar tadi. Berbagai macam balasannya itu luar biasa. Sehingga kita sering mendengar bahwasannya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu lamanya kapan? Nah, kurang lebih hitung sendirilah. Intinya kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika kita bisa mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, bukankah itu sudah bisa menjadi ibaratnya investasi akhirat kita, yang dimana ibaratnya wis potensi surga banget, ya. Wis pasti mlebu surga, ya insya Allah. Yang penting diniatkan mawon. Al-amalu bimaqasidih. Niku kan kaidah fikih niku wonten ingkang namine ngoten. Amal itu tergantung apa yang dimaksudkannya, ya. Amal itu dengan maksudnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Bernilai enggaknya sesuatu yang kita lakukan itu sebagai ibadah atau tidaknya adalah tergantung daripada niat kita. Ketika kita niatkan untuk beribadah, misal gampangan ngeten, hatta sesuatu sing mubah mawon, anggap mawon kita ngopi, sing mungkin jarang orang itu nganggep ngopi itu sesuatu sing bermanfaat. Biasanya nganggur banget, biasanya wong iki ngopi gak ono manfaatnya gini. Kenapa? Karena yang dipandang adalah dunia. Dia anggap mereka yang ngopi itu enggak, tetapi bisa jadi itu sebuah ibadah. Kenapa? Karena ya kembali sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya kita berkewajiban untuk daripada beramar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kewajiban mencegah kemungkaran, ya. Sehingga kita ngopi pun itu nggak masalah, karena asal hukum ngopi adalah mubah. Nah, dan kita niatkan untuk bisa menjadi ibadah, kita niatkan untuk beribadah tarakul ma'asi, mencegah daripada kemaksiatan. Kita merasa senang dengan segelas kopi tok itu termasuk ibadah. Jadi kita bisa menikmati, mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merenungi
bahwasanya bahagia itu nggak harus sesuatu yang berbau-bau kemaksiatan, nggak harus sesuatu yang berbau-bau mungkin mencari rezeki secara instan. Cara Islami ngoten, cara kasare judi, entah judi online atau apapun ngoten. Terus juga minum-minuman khamar yang katanya enak, jamu. Terus juga ya kalau lek dikandani rencang-rencang ngoten, cuman kula mboten nate ngrasakaken. Soalnya nggih mboten wonten mawon. Dasar hukum ajar haram, kula dhewe nggih ngaramaken ten diri kula pribadi, meskipun ingkang kathah sing nawari, cuman ya wis moh ngoten. Terus juga melalui zina atau mungkin pacaran atau melakukan sesuatu yang karaoke atau apapun itulah, pokoknya sesuatu hal-hal yang berbau-bau kemaksiatan itu kita itu bisa mensyukuri daripada nikmat tersebut, bahwasanya kita tahu bahwasanya bahagia, mensyukuri nikmat, menikmati hidup itu ternyata nggak harus melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi itu juga menguras uang mahal, tapi resiko nih neraka, resiko nih dosa, resiko nih ati nih peteng ya. Jadi kita bisa menikmati hal tersebut hanya dengan segelas kopi loh, hanya dengan segelas kopi nggih ngoten. Jadi innamal a'malu binniyat, cara kaya fikih ini niku al amalu bimaqasidih niku. Wabil jumlati fayambagi lil mu'minil fatini an yakuna fi kulli lailatin min layali ramadhan musta'idan li lailatul qadr. Jadi kesimpulannya, maka seharusnya bagi orang beriman yang cerdas, ya lil mu'minil fatini ya, bagi orang beriman yang cerdas ya, hendaknya dia setiap malam itu dari malam-malam bulan Ramadan sebagai orang yang bersiap sedia untuk menyongsong Lailatul Qadar. Nah ini sama sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwasanya ketika kita mengaku kita orang yang beriman, apalagi kita adalah orang-orang yang cerdas, tak jamin cerdas ya, zaman saiki cerdas kabeh, gak ono sing bodoh, gak ono sing tidak terjangkau ilmu itu nggak ada, ngoten. Tinggal mau apa enggaknya gitu ya, sama seperti hal itu. Jadi dari awal Ramadan kita siapkan setiap malam kita semangat untuk daripada menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ya, insya Allah pasti akan mendapatkan daripada Lailatul Qadar. Wa mustayqitan laha mulaziman 'ala al-'amali salih, dan sebagai orang yang terjaga untuk menyambutnya, dan sebagai orang yang sedang tekun menetapi atas pengerjaan daripada amal soleh. Fa innal maqsud alladhi 'alaihi al-mu'awwalu an ta'tiya 'alaihi lailatul qadar, karena sesungguhnya tujuan yang dapat dibuat pegangan bagi orang itu yakni datangnya Lailatul Qadar kepada dirinya. Wa mustaghriqun bil amali salih dzikrullahi ta'ala, saat dia sedang menenggelamkan diri ya, di mana dia asyik fokus di dalam mengerjakan amal soleh sebagai orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, ghairu afilin wala sahin wala lahin, bukan sebagai orang yang lalai dan bukan sebagai orang yang lupa dan bukan sebagai orang yang lengah. Wa sawa'un ba'da dzalik ra'a lailatul qadr aw lam yaraha, dan sama saja setelah itu apakah ia melihat Lailatul Qadar ataupun tidak melihatnya. Fa innal 'amila fiha fi ta'atillah, karena sesungguhnya orang yang berbuat di malam itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah, yakunu 'amaluhu fiha khairan min 'amalihi fi alfi syahrin, maka keadaan amal ibadahnya itu di malam tersebut itu lebih baik dibandingkan amal ibadahnya di 1000 bulan. Alima biha aw lam ya'lam, baik ia mengetahui tentang hal tersebut pun ia belum mengetahui. Jadi mau nggak mau kita pasti, kalau kita menghidupkan malam Ramadan dari awal ila akhir, mau nggak mau kita pasti akan mendapatkan malam Lailatul
malam Lailatul Qadar. Meskipun ia mengetahui ataupun nggak mengetahui, ya alima biha aw lam ya'lam. Meskipun dia tahu bahwasanya malam itu termasuk malam Lailatul Qadar, ataupun ia tidak mengetahui bahwasanya malam itu ternyata malam Lailatul Qadar, tetapi dia sibuk asyik untuk daripada melakukan amal-amal baik yang dimana dia tahu bahwasanya itu dinilai ibadah gitu. Malamnya dia hidupkan dengan beramal soleh, dengan beramal baik, ya, dengan melakukan daripada apa-apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, menjaga dirinya daripada nafsu-nafsu yang buruk, daripada kejelekan-kejelekan, kemaksiatan yang gak ada manfaatnya itu, maka insya Allah dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dia pasti akan mendapatkan daripada malam yang dimana amal tersebut yang ia lakukan itu lebih baik daripada daripada ketika dia melakukan amal tersebut di luar bulan Ramadan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Perbandingannya seperti itu. Jadi pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa innama qulna innahu yanbaghi an yatanabbaha li lailatil qadri wa yasta'idda laha fi kulli lailatin min hadha syahr. Dan sesungguhnya kami katakan, sesungguhnya sepatutnya orang beriman itu selalu semangat, selalu punya ekstra perhatian kepada yang namanya datangnya malam Lailatul Qadar, dan ia selalu bersiap sedia untuk menyambut Lailatul Qadar di setiap malam dari bulan Ramadan. Likathrati ma waqa'a bainal ulama'i minal khalaf fi ta'yinha, karena banyaknya sesuatu yang terjadi di kalangan para ulama berupa perselisihan pendapat dalam penentuan Lailatul Qadar. Wa annaha ayyul lailati hiya, dan bahwasanya Lailatul Qadar tersebut adanya di malam yang mana gitu loh. Ada banyak khilaf pendapat mengenai malam Lailatul Qadar. Hatta qala ba'dhum innaha mubhamatun fi jami' lailis syahr. Hingga sebagian daripada mereka, para ulama itu berkata, sesungguhnya Lailatul Qadar itu tersamarkan di seluruh malam-malam bulan Ramadan. Ya. Wa qala ba'dhum innaha munkilatun fi layalihi wa laysat lailatan bi'ainiha. Dan sebagian ulama berkata, sesungguhnya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di malam-malam bulan Ramadan, dan dia bukan di satu malam secara tertentu. Jadi gak paten. Ini khilafiyah para ulama, pendapat para ulama. Sehingga kembali lagi kayak tadi ya. Jadi ketika datang bulan Ramadan, kita siap-siap, kita semangat untuk daripada setiap malamnya semangat daripada menghidupkan malam-malam yang ada pada bulan Ramadan. Oke, ngoten mawon nggih. Paham nggih? Qultu ajiduni ya la ilaha hadzal qaul. Ya. Berkata daripada Imam Haddad bahwasanya beliau merasakan bahwasanya diri beliau itu lebih condong kepada pendapat tersebut. Wa ara annaha qad takunu fi ghairil ashri al-awakhir. Dan saya beranggapan bahwa Lailatul Qadar itu terkadang berada di selain 10 malam terakhir. Wa in kana waqu'uha fiha wal aktsaru 'alaihi jumhurul ulama. Meskipun terjadi Lailatul Qadar itu di malam-malam terakhir itu lebih sering adanya, dan atas pendapat ini berpegang mayoritas para ulama. Ani anna Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Ya, saya bermaksud daripada berkata Imam yang dimaksudkan Imam Abdullah Al-Haddad, yang mayoritas ulama berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, masyhurnya mayoritas ulama berpendapat seperti tersebut. وينبغي الإكثار من الصداقة والمواساة وتعهد الفقراء والمساكين وتفقد الأرامل والأيتام في هذا الشهر الشريف. Dan sepatutnya memperbanyak untuk daripada bersedekah, menolong dan menjamin daripada kebutuhan orang-orang fakir, orang-orang miskin, janda-janda dan anak-anak yatim di bulan-bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. فقد ورد أنه كان عليه الصلاة والسلام مجود بالخير من الريح المرسلة. Karena sesungguhnya adalah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan di dalam berbuat kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Wa annahu ajwada ma yakunu fi Ramadan.
dan bahwasanya sesuatu atau sikap dermawan beliau yang paling dermawan adalah di bulan Ramadan. Meskipun kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah makhluk yang paling dermawan, bahkan beliau adalah nabi yang nggak punya apa-apa ya. Jadi ibaratnya wis benar-benar ukhuwatun hasanah, sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya yang harus kita tiru itu Kanjeng Nabi. Cara dibahas beliau niku kaya raya nggih, beliau kaya raya. Kita lihat aja daripada mahar beliau menikahi daripada istri-istrinya, terkhusus Sayyidatuna Khadijatul Kubra, itu udah menunjukkan daripada kayanya Rasulullah. Terus juga ketika kita mencontoh beliau dermawan, ya beliau paling dermawan. Beliau ya dermawan. Kita katakan beliau orang yang nggak punya, beliau juga orang yang nggak punya. Ya semuanya digunakan untuk daripada kebutuhan orang-orang Islam, orang-orang Muslim, untuk daripada menegakkan daripada agama Allah. Ya banyak semua contoh ya, semua yang kita lihat berbagai macam orang yang ada di sini ya, terkhusus para orang Muslim, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang itu sebenarnya semuanya keadaan itu dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana cara menyikapinya itu juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ngoten. Sehingga jangan hanya kita lihat bahwasanya kayak sebagai pembelaan diri, ketika saya kaya raya Kanjeng Nabi juga kaya, saya miskin terus Kanjeng Nabi juga miskin. Jangan hanya lihat itunya, tapi lihat juga sikapnya. Bagaimana cara Kanjeng Nabi menyikapi keadaan beliau yang dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan punya. Terus juga bagaimana cara beliau menyikapi ketika beliau, semua keluarganya, sahabatnya, paman beliau ketika diambil oleh Allah Ta'ala, yang dimana beliau-beliau semua adalah orang-orang tersayang Kanjeng Nabi. Bagaimana cara beliau menyikapi hal tersebut, itu kita contoh. Terus ketika beliau sedang dalam keadaan yang susah, keadaan yang tidak punya, terus beliau cara menyikapinya seperti apa, itu kita contoh. Ya, kita contoh, kita lakukan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita gunakan sunnah beliau, kita ikuti cara-cara hidup beliau. Karena itu mutlak tidak akan ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi ketika kita mencontoh daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu A1 itu pasti. Ya, tak omongi tegesi, itu pasti A1. Gak ada salahnya kita mencontoh beliau. Jangan jadikan sebagai alasan bahwasanya beliau adalah nabi, kita bukan. Contoh beliau. Ya, contoh daripada beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan beliau, siapa lagi yang kita contoh? Andai kata kita berkata bahwasanya beliau nabi, beliau dekengannya Allah, terus kita hanya hamba yang penuh dosa yang tidak disayang oleh Allah, ketahuilah bahwasanya Allah lebih dekat dengan hambanya yang berdosa. Rasulullah lebih cinta kepada orang yang dimana banyak kemaksiatan. Allah lebih bukan Allah, Kanjeng Nabi lebih menangis, lebih menyayangi kalian. Bahkan kalau di yaumil qiyamah ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya syafaatnya Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki dosa kecil, tapi untuk orang-orang yang punya dosa besar. Bahkan hatta ketika umatnya beliau masih ada yang masuk ke dalam nerakanya, Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai rela masuk ke dalam neraka untuk daripada mengendas, untuk daripada mengajak ya, mengambil daripada umat beliau yang disiksa di situ untuk diajaknya oleh beliau ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah baiknya beliau. Jangan kalian remehkan para pendosa. Ya, jangan kalian remehkan diri kalian hanya karena banyaknya dosa-dosa yang ada di diri kalian. Sungguh Allah lebih dekat dengan kalian. Allah selalu membuka pintu ampunan kepada kalian. Allah selalu membuka pintu taubat kepada kalian, meskipun kalian sering melakukan permaksiatan, meskipun kalian sering mendurhakai Allah Ta'ala, meskipun setelah kalian taubat, kalian maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, terus bertobat. Jangan pernah putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan dengan tegas hal ini. Jangan pernah mencontoh selain Nabi Muhammad. Jangan pernah kalian meremehkan hal ini. Saya katakan hal itu karena saya sendiri juga merasakan gitu loh. Ada kalanya saya itu menyerah mengenai daripada bahwasanya Nabi ini makomnya Nabi, kita nggak bisa apa-apa gitu loh.
Terus gimana? Ya, justru karena kita mencontoh Kanjeng Nabi, insya Allah akan meningkat iman kita. Dari halnya Kanjeng Nabi itu mencontohkan kepada kita semua bahwasanya tiada sesuatu hal yang patut kita beri pertolongan, kita harapkan pertolongannya, kita harapkan daripada pemberiannya, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita bicara bahwasanya dia Nabi, kita bukan, lalu kenapa Nabi Muhammad repot-repot perang? Lalu kenapa Nabi Muhammad repot-repot daripada mencontohkan kepada kita semua mengenai hal ini? Apa hanya sekedar amanah? Apa hanya sekedar daripada apa itu? Menunaikan tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah, enggak. Andai kata hanya sekedar menuntaskan tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan juga Rasul, sebagai utusannya Allah Ta'ala, lalu kenapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam repot-repot di akhir hayat beliau, di ujung daripada syakaratul maut beliau mengatakan kepada malaikat Israel dalam suatu riwayat yang dimana ini masyhur, kalian juga pasti sudah pernah mendengarnya, bahwasannya ternyata sakaratul maut ini rasanya sangat sakit ya, wahai Israel. Apakah seperti ini rasa sakitnya sakaratul maut? Lalu dijawab oleh Israel, iya wahai Rasulullah, sungguh aku telah mencabut rohmu ini dengan cabutan yang paling halus. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya, ya Allah, paling halusnya cabutan sakaratul maut ini ternyata sesakit ini. Wahai ya, lalu Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah untuk daripada semua rasa sakitnya, rasa sakit daripada sakaratul maut yang akan ditimpa oleh umat-umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, minal awwalina wal akhirin, baik dari generasi awal sampai generasi akhir kelak di sebelum hari kiamat. Itu semua Rasulullah meminta untuk ditimpahkan kepada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sakitnya beliau saat itu merasakan daripada seluruh sakaratul maut umat beliau. Bahkan diriwayatkan, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sakaratul maut umat beliau itu ditimpakan langsung pada saat itu, pada saat di hari-hari akhir hayat daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang meriwayatkan bahwasanya bahkan sampai sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih merasakan rasa sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih menanggung daripada rasa sakit daripada sakaratul maut yang terjadi pada umat-umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sayangnya beliau kepada kita, betapa begitu mulianya beliau kepada kita, betapa sangat merindukannya beliau kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa menyenangkan beliau? Apakah kita sudah merindukan beliau meski hanya sehari? Apakah kita masih ingat dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita mencintai beliau dengan sebenar-benarnya cinta? Tidakkah kalian selalu mengatakan perihal cinta bahwasanya untuk menunjukkan cinta kau harus butuh yang namanya bukti, butuh yang namanya pembuktian, butuh yang namanya kesetiaan. Lalu apakah kalian sudah membuktikan hal itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Lalu apakah kalian sudah menunjukkan kesetiaan kalian kepada Nabi Muhammad? Apakah kalian sudah mencontoh, meniru, mengorbankan seluruh jiwa dan raga kalian untuk daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kalian ketahui bahwasanya hakikat cinta yang sebenarnya adalah cinta Rasulullah kepada umatnya? Hatta kelak di yaumil qiyamah masih ada lagi. Tidak akan ada yang dibangkitkan pertama kali melainkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dibangkitkan, dalam suatu riwayat dikisahkan ketika dibangkitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, hari apakah ini? Dijawab oleh beliau, Jibril,
alaihi salam bahwasanya ini adalah hari yang dijanjikan oleh Tuhanmu, wahai Rasulullah. Ini adalah hari kiamat. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, di manakah umatku? Di manakah umatku? Di manakah mereka, wahai Jibril? Dengan mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah hari kiamat, Rasulullah tergesa-gesa, terburu-buru untuk daripada bertanya kepada Jibril bahwasanya umat beliau ada di mana. Beliau tidak mengatakan, beliau tidak mencari istri-istri beliau. Beliau tidak mencari daripada keluarga beliau. Beliau tidak mencari anak-anak beliau, tetapi beliau mencari umat beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Lalu Jibril mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan setelah hari kiamat. Umatmu masih belum dibangkitkan, seluruh manusia masih belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau lah yang pertama. Mendengar hal itu Rasulullah wis rotok legowo. Dari ini wis siap-siap beliau siap-siap. Dikisahkan dalam suatu riwayat seperti itu. Untuk semakin lengkapnya agak panjang, jadi ya wis kurang lebih seperti itulah bentuk daripada cinta. Sebenarnya nggak perlu alasan untuk kita mencontoh Nabi. Meskipun beliau Nabi, jangan katakan pada diri kita bahwasanya kita nggak bisa, beliau Nabi. Ya, bisa. Kalau kalian mau bisa. Dalam artian bukan bisa menjadi Nabi ya, karena memang nggak bisa. Kalau kita mengatakan bahwasanya kita bisa menjadi Nabi, wis murtad. Kita katakan bisa, kita katakan murtad wis. Kenapa? Karena mengaku Nabi. Karena sudah jelas-jelas dikatakan bahwasanya tidak akan ada Nabi lagi selain aku. Bahkan kalaupun ada, di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu dikatakan bahwasanya kalau memang ada Nabi lagi selain aku, kata Rasulullah, maka kaulah yang cocok menjadi Nabi. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi lanjutannya adalah tidak akan ada Nabi lagi selain diriku, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga tirulah berbagai macam cara hidup beliau, cara menyikapi hidup dengan cara beliau. Kita contoh itu semua. Cara bertetangga, ya cara bermasyarakat, adab kita terhadap diri sendiri, adab kita terhadap Allah, adab kita terhadap daripada orang lain, sesama muslim. Kita contoh, baca sirah nabawiyah, cara baca daripada Syama'il Muhammadiyah, baca daripada kitab-kitab ulama salaf mengenai daripada bagaimana diri Rasulullah, bagaimana ada pada Rasulullah, bagaimana syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ajar itu, belajar tentang itu semua. Sedikit banyaknya itu sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang singkat ini bisa menambah manfaat barokah untuk kita semua. Tidak terasa udah setengah jam ya, udah subuh juga ini. Intinya itu tadi, semoga yang singkat ini bisa menambah manfaat barokah untuk al-fakir pribadi, terkhusus untuk orang-orang yang mendengarkan ini semua. Semoga kita semua digolongkan menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dipertemukan kita oleh beliau, disyafaati kita oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Dan juga semoga kita dikumpulkan bersama beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah ta'ala, bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati talabul ilmi, bibarakati majelis ilmu, semoga kita dimudahkan setiap langkah kita fit dini wa dunia wal akhirah, di dalam agama, di dalam dunia, hatta yaumil qiyamah, hatta akhirat kelak. Dan juga semoga yang sedikit ini bisa menambah daripada wawasan kita untuk daripada melaksanakan kewajiban kita tadi, untuk daripada menghilangkan yang namanya kebodohan, yang dimana awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Semoga berkat ini semua kita digolongkan sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan diterima semua hajat kita, diterima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma
Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi syafaati rasulillah sirrul fatihah.